Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwaaba fadlihi wa ja'ala lana fil azmiyati syarifati mawasim bi rahmatihi. Nahmaduhu subhanahu wa ala ma awlana min ni'amin zahiratin wa batinatin. Wa nashkuruhu ala an balaghana syahra rajab. هذا الأشهر الحرم شهر التوبة والإنابة والاستعداد لقيام رمضان ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد النبي المصطفى الذي شرفه الله في هذا الشهر العظيم برحلة الإسراء والمعراج وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita memasuki kajian bab yang kedua dari kitab Tanqihul Qaul, Syarah Lughul Hadis. Bab yang kedua membahas tentang keutamaan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum wa anna ila an qala al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Ialah bab yang kedua di dalam keutamaan la ilaha illallah. Qala al-Fakihani inna mulazamata zikriha inda dukhulil manzil tadfiul faqr. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Fakihani bahwasanya melazimkan, mendawamkan, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inda dukhulil manzil, tatkala ingin memasuki ke dalam rumah. Untuk masuk rumah, sebelum masuk rumah itu baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanfiul faqr, kata beliau. Hal ini dapat mencegah seseorang dari kefakiran. Jadi memang Allah Ta'ala ini banyak menganugerahkan jalan kepada kita. Dengan dianugerahkannya Islam dan iman kepada kita, bila kita ikutin, bila kita jalani, insya Allah banyak kemaslahatan yang akan kita dapatin. Karena memang nggak ada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hamba-hambanya melainkan hanyalah satu hal, yaitu kebaikan, keberkahan. Jadi boleh tuh sering-sering diintrospeksi. Kalau ada kesulitan, keterhambatan, keterlambatan di dalam urusan rezeki, urusan apapun, kita boleh introspeksi. Apa saja yang kurang dari kita, apa saja amalan yang kita belum jalankan dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau kita lihat, kita kaji, banyak amalan yang mengandung fadilah ini istimewa. Seperti salah satu contohnya hal membaca la ilaha illallah. Ini hal kecil, sederhana, tapi banyak orang lupa. Orang masih lebih ingat kepada acara-acara sebenarnya yang nggak ada faedahnya sama sekali.
Orang masih lebih ingat urusan tahun baru besok. Urusan liburan orang lebih ingat. Kepada hal-hal yang semacam ini, yang padahal fadilahnya sangat agung, sangat istimewa, orang banyak lupa. Padahal sederhana banget, nggak ngeluarin duit, nggak ngeluarin ongkos. Coba kalau kita dakwamin, kita dari mana, istri kita dari mana, anak kita dari mana, tiap masuk rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam, masuk rumah, la ilaha illallah, Rasulullah, baca aja sekali. Siapa sih yang minta bayarannya? Nggak ada yang bisa bayar. Malah dibayar. Yang dikenakan biaya oleh Allah Ta'ala, bahkan dibayar sama Allah Ta'ala. Tapi ini yang ngomong Imam Fakihani. Ulama kalau bicara sesuai dengan tajribat. Ulama kalau mengutarakan sesuatu hikmah, ini sesuai dengan apa yang pernah dialami. Jadi bukan cuma karangan-karangan. Makanya hal tersebut dikatakan hikmah. Itu ilmu hikmah, itu ilmu tajribat, ilmu yang sudah dijalankan. Seperti halnya mendung. Mendung pada kebiasaannya pasti menandakan sebentar lagi turun hujan, tapi nggak setiap mendung pasti hujan. Tapi kita mengatakan hal itu seakan pasti gitu. Udah mendung, saya mau pulang dulu, takut hujan habis. Padahal belum tentu hujan. Kadang 2-3 hari mendung aja, nggak ada matahari. Hujannya mana? Nggak ada. Tapi hal itu karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya melekat di dalam setiap pikiran manusia. Sama dengan hal ini, Al-Imam Fakihani bukan mengatakan itu semerta-merta aja, tapi sesuai dengan tajribat. Pada umumnya membaca la ilaha illallah waktu masuk rumah ini banyak yang terhindar daripada kefakiran. Salah satu fadilahnya. Dan lagian juga kalau andaikan nggak ada hal kayak gitu, mengucapkan la ilaha illallah ini sesuatu hal yang agung, yang istimewa. Karena kalimatnya istimewa. Punya pengaruh penting di dalam keimanan ketauhidannya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada salahnya. Saya udah ucapin masih fakir aja. Mungkin kamu fakirnya harta, tapi nggak fakir di dalam zikir. Lisan kamu nggak fakir, hati kamu nggak fakir. Saya udah jalanin Habib setahun, saya mau masuk rumah baca la masih aja fakir. Objek kan belum ada yang gol, belum ada yang masuk. Di sini nggak ada garansi. Boleh jadi ente ngamalin kayak begitu, yang fakir hartanya ente. Tapi lisan ente, kalbu ente nggak ada yang fakir, kaya semua, kaya akan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau yang pasti yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh beliau di dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah wa madda. Kata baginda Nabi, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dipanjangin. La ilaha illallah. Hadisnya. Huddimat lahu arba'atu alafil dzambin minal kabair. Maka akan Allah hancurkan, Allah akan lebur 4.000 dosa besarnya itu orang. Qalu, dan sebagian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fa in lam yakun lahu syai'un minal kabair. Terus kalau si pengucap, ya Rasulullah, dia nggak punya dosa besar,
Seumur hidup gak pernah ngelakuin dosa besar. Bagaimana ya Rasulullah? Apa yang dianjurin, apa yang diampunin sama Allah Ta'ala? Apa kata Rasulullah? Yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Maka yang diampunin dosa tetangganya sama keluarganya. Yang diampunin dosa keluarganya dan tetangga. Masya Allah. Makanya dikatakan nggak ada satu negeri pun kecuali di tengah-tengahnya ada Allah letakkan orang soleh, hambanya Allah yang soleh. Makanya kita nggak boleh sombong tuh, nggak boleh sombong. Boleh jadi keberhasilan kita nih, tetangga-tetangga yang ada di sekeliling kita, termasuk kita, keberhasilan kita dan tetangga-tetangga kita, barokahnya orang soleh itu, amal ibadahnya dia tuh. Karena keberkahannya terlalu berlimpah, akhirnya kecipratan kita yang ada di sekelilingnya. Boleh jadi suksesnya ente, urusan kerjaan ente, itu karena keberkahan ada tetangga ente itu yang soleh. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, beliau katakan jannibu mautakum min madafinihim ya Rasul. Ente kalau besok kata Sayyidina Ali ada keluarga sanak famili yang meninggal dunia, tolong perhatikan jangan sampai dikubur bertetanggaan dengan ahli kubur yang yang buruk. Makanya nggak boleh tuh di dalam syariat orang Islam dikuburin bersebelahan sama orang non Muslim, nggak boleh juga dikubur di pemakaman orang Islam. Karena kenapa? Karena nanti bakal mengganggu ketentramannya orang yang Muslim, keluarga kita yang terganggu dengan azab orang yang di sampingnya. Li'anna jaro soleh yang fa'uka fi dunya kama yang fa'uka fil akhirah. Kenapa kata Zainal Ali? Karena tetangga kamu yang soleh itu bisa memberikan manfaat kepada kamu sebagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada kamu nanti di akhirat. Tetangga kamu yang soleh bisa memberikan kamu manfaat di dunia sebagaimana ini tetangga bisa memberikan kamu manfaat di akhirat nanti. Jangan jangan sombong. Punya mobil 10 ente di rumah, ada keberkahan tuh. Ada orang soleh di negeri ente pasti di kampung ente. Ini semua karena Allah tutup aja dengan tirainya. Coba Allah buka. Tahu-tahu kita dapat diskonan lagi sama Allah, dipotong lagi dosa kita. Aneh kan kita lihat dosa dipotong. Padahal gue gak ngamalin apa-apa nih. Gue gak ngamalin apa-apa kok dosa gue dipotong. Sababan siapa ini? Kan begitu. Kalau ini hijab kita nggak ditutup sama Allah, kita bakal saksikan kayak begitu. Tiba-tiba dosa kita hilang. Tiba-tiba Allah angkat derajat kita. Tiba-tiba kita dapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah tetangga kita yang soleh. Barokah tetangga kita yang soleh. Maka itu dikatakan sirullah fi khalqi, dikatakan oleh ulama. Sirullah fi khalqi. Hati-hati sama hamba Allah. Karena Allah Ta'ala itu menitipkan sirnya, rahasia-rahasianya Allah Ta'ala di tiap-tiap hambanya Allah. Hati-hati. Kalau itu titip tuh di situ ada rahasia Allah di tiap-tiap hambanya Allah. Masya Allah. Rawahu al-Bukhari intaha Sanusi. Diriwayati hadis ini oleh Al-Imam Bukhari. Orang baca la ilaha illallah sekarang nggak boleh tahlil. Ada hadisnya loh. Ente ucapin satu kali la ilaha illallah, ente panjangin, ente punya dosa 4.000 dosa besar diampuni nama Allah. Gimana kalau bacanya berkali-kali? Gimana kalau bacanya berjamaah?
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis diampuni sama Allah. Andaikan yang baca di tengah-tengah itu ada yang punya dosa besar. Anak bocah belum balik, belum dikenakan tanggungan dosa sama Allah Ta'ala. Siapa yang diampuni sama Allah Ta'ala? Keluarganya atau tetangganya? Yughfaru li ahlihi wa li jiranihi, kata Nabi, kalau dia nggak punya dosa besar yang diampunin keluarganya. Tante. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, "Manggala kula yaumin la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah mi'ata marratin ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badr." Barang siapa yang setiap hari dibaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali aja, kata Nabi, ja'a yaumal qiyamati, maka si pembaca kelak akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, sedangkan wajahnya berseri-seri layaknya bulan di malam purnama. Saya baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100 kali tiap hari, insyaallah dia akan baca biasa itu, nggak usah pakai dipanjang-panjangin. Besok pada hari kiamat dia bakal datang pada hari kiamat si pembaca itu, sedangkan wajahnya berseri-seri bersinar seperti rembulan di malam purnama. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, afdalu zikri la ilaha illallah. Paling afdalnya zikir ialah la ilaha illallah. Kenapa? Li'annaha kalimatut tauhid. Karena sesungguhnya la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, kalimat pengesaan. Wa tauhidu la yumathiluhu syai'un. Dan sedangkan tauhid tidak ada yang dapat satupun menandinginya. Satupun nggak ada yang dapat menandingi tauhid. Tauhid, la ilaha illallah. Orang banyak dosa, hidupnya nggak pernah buat baik. Cuman diyakinin itu tauhid, nilai tauhidnya dijaga sama dia. Mati masuk surga. Walaupun nggak langsung, walaupun ya mampir dulu, tapi tetap nggak bakal kekal. Nggak bakalan kekal seperti mana yang Allah firmankan, khalidina fiha abada. Allah takhulid di dalam nerakanya Allah. Allah abadikan di dalam nerakanya Allah. Barukan tauhid. Diriwayati hamba-hamba tersebut, hamba-hamba yang semacam itu, nanti di akhirat itu Allah perintahkan malaikat untuk timbang dulu. Karena nanti umat baginda Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan timbang, jangan dimasukin ke neraka, timbang dulu. Setelah ditimbang, dirapiin sama malaikat, di cross check lagi, malaikat laporan, ya Rabbi, mawajjatuh, saya nggak dapetin dari dia
illa dzamba, kecuali dosa kamsalil jibal, yang besar-besar sebagai gede-gede gunung. Ma wajadtu lahu khairan, saya nggak dapetin kebaikan di dalam dirinya. Selain dosa yang besar-besar segede gunung yang selalu dia perbuat. Illa kecuali annahu qad yashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah. Kecuali dia punya kebaikan cuma satu, ya Allah, pernah syahadat aja sama engkau ya Allah, bertauhid, mentauhidkan engkau. Apa kata Allah Ta'ala? Wa izzati wa jalali. Wahai para malaikat-malaikatku, demi keagunganku, demi kebesaranku, demi kemuliaanku, naja'atu man akhlasa li bi syahadati kaman kadzdzaba bi. Wahai para malaikat-malaikatku, dengar, simaklah. Aku nggak pernah menyetarakan orang-orang yang tulus bersyahadat kepadaku dengan orang-orang yang mendustaiku, kata Allah. Adkhiluhumul jannata bi rahmati. Maka dengan itu masukkan mereka ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kalau dia nggak punya amal baik, masukin ke dalam surgaku dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dikatakan wa tauhid la yumathiluhu syai'un. Tauhid ini gak ada satupun apapun yang bisa menandinginya. Allahumma ja'alna min ahli tauhid. Mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan orang-orang yang min ahli tauhid. Wa li'annaha laha ta'tsiran fi tathhiril batin. Dan tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, kalimat-kalimat la ilaha illallah ini punya efek yang sangat kuat di dalam urusan menyucikan batin. Orang yang sering ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, lambat laun itu hatinya akan menjadi lunak. Lambat laun Allah akan anugerahkan taufik kepada dia sehingga dia punya kemampuan untuk bisa melawan hawa dan nafsunya dia. Yang paling utama fayufidu nafyal aliha biqauli la ilaha. Yang paling utama kalimat la ilaha illallah ini yang pertama berfaedah menafikan Tuhan-Tuhan yang dianggap ada sama orang-orang yang berada di luar keyakinan Islam. Dari mana? Dari kalimat la ilahnya, tidak ada Tuhan. Makin kuat ya, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Wa yuthbitul wahdaniyah lillahi ta'ala biqauli illallah. Dan di kalimat kedua terdapat isbat terhadap kepada kewahdaniyaan, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kalimat yang mana? Ilallah, melainkan hanya Allah, tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat la ilah itu berfaedah menafikan Tuhan-Tuhan yang dianggap ada. Kalimat setelahnya itu berfaedah isbat terhadap wahdaniyah, keesaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala di kalimat ilallah. Wa ya'udu adz-dzikru min zahir lisanihi ila batin qalbihi. Dan jangan salah dijelaskan, zikir yang kamu lantunkan itu akan kembali. Di saat kamu ucapkan dengan lisan, itu akan kembali dari lisan menuju ke dalam sanubari. La ilaha illallah, balik ke hati. Keluar di lisan, enggak keluar saja, tapi akan kembali ke hati. Li'annal imana la yasihhu illa biha. Dan karena sesungguhnya iman itu enggak bakal bisa sah kecuali dengan tauhid. Kalau di sini dijelaskan ai ma'a Muhammadin, ai ma'a Muhammadun Rasulullah.
Dan iman itu nggak bakal sah kecuali dengan disertakan Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasul. Walaysa hadza fi ma siwaha minal azkar. Dan nggak ada zikir-zikir di luar ini yang semacam ini, nggak ada. Nggak ada. Itu canggih banget. Paling canggihnya zikir la ilaha illallah, banyak faedahnya. Banyak keistimewaannya. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Kalau tadi paling hebatnya zikir la ilaha illallah, nah ini sekarang kata Nabi sa-afdal-afdalnya doa alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Ente mau minta apa aja sama Allah, cukup ente perbanyak ucapin la alhamdulillah. Saya dulu pernah datang ke salah satu orang soleh. Saya cerita sama beliau, Johan ini ada hajat ini. Kata beliau, banyak baca alhamdulillah aja. Alhamdulillah ya. Bingung juga dulu, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Ente doanya nggak usah panjang-panjang, ucapin aja alhamdulillah. Baca alhamdulillah yang banyak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Insyaallah. Setelah Anda baca ini, Anda baru paham. Masya Allah. Kenapa? Innama ju'ila alhamdu afdal. Hanya saja dijadikan alhamdu itu seafdal-afdalnya doa, li'anna du'a ibaratun an dzikrin. Karena doa ini adalah sebuah ibarat bentuk daripada zikir. Dijelasin kita. Doa itu adalah sebuah bentuk dari zikir, ibarat dari zikir. Wa an yatluba minhu hajatahu. Dan orang berdoa biasanya mematurkan hajatnya kepada Allah Ta'ala. Walhamdulillahi yashmaluha. Dan kalimat alhamdulillah ini mencakup semua itu. Mencakup doa-doa semua itu. Kok bisa? Fa inna man hamidallaha innama yahmadu ala ni'matin. Coba difahamin, kata Syekh Nawawi. Nggak ada orang yang mengucapkan alhamdulillah kecuali diucapkan alhamdulillah, ya, karena berupaya untuk memuji kepada sesuatu nikmat yang Allah bagi ke dia. Benar kan? Begitu kan? Kita dapat mobil, kita ucap alhamdulillah. Yang kita puji apa? Yang kita puji nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdu ala ni'mati talabu mazidin. Dan memuji atas nikmatnya Allah itu sama dengan secara enggak langsung dia meminta tambahan kenikmatan dari Allah. Paham ya? Paham? Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau engkau syukuri nikmat yang aku bagi, maka aku akan tambahkan, kata Allah Ta'ala. Berarti di saat kita mengucap alhamdulillah dari apa yang Allah bagi, kita lagi minta tambahan kenikmatan tersebut. Karena seseorang hamba nggak ada yang mampu memuji kepada Allah karena melihat Allah. Nggak ada yang melihat Allah. Nggak ada satu orang Islam pun yang pernah lihat Allah, itu nggak ada. Jadi di saat kita puji Allah Ta'ala, kita puji apa? Nikmatnya kita puji. Perantara itu kita puji Allah. Kita lihat Allah Ta'ala lewat perantara itu. Nikmat yang Allah lagi bagi.
Nah, sedangkan memuji kepada nikmat yang Allah bagi kepada kita itu adalah apa namanya? Bentuk, ya. Bentuk di dalam meminta tambahan akan kenikmatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sama Rasulullah paling afdalnya doa alhamdulillah? Tanpa kita harus punya hajat terlebih dahulu, ya. Baru kita minta doa, kita punya hajat mau beli rumah, baru kita doa dulu sama Allah Ta'ala. Tanpa harus ada hal kayak gitu, kita sudah minta sama Allah lewat kita memuji nikmatnya Allah. Nikmat yang mana yang kita puji? Nikmat Allah kasih kita nafas, sehat, afiat, keluarga yang tentrem, anak yang soleh, soleha. Yang paling penting nafas tiap hari. Masih dibangunin lagi sama Allah, belum dimatiin. Masih dikasih kesempatan taubat. Wah, ini nikmat rezeki semua dari Allah. Melek mata kita udah dikasih empan sama Allah. Masa kita nggak syukurin itu? Masa kita nggak terima kasih? Saya cerita sedikit. Saya berkawan agak luas. Saya berkawan sama orang non muslim. Saya pernah makan bareng dia. Makan bareng dia. Saya duduk, saya lihat dia dulu pas makanan mau dihidangkan. Dia doa. Dia doa. Di berdoa saya dengar apa yang diucapin, Tuhan, makasih telah ngasih saya dijalani makan. Oh, saya bilang ini orang kalau Islam keren ini. Karena banyak orang Islam makan minum langsung main tenggak aja. Setelah dimakan dia bilang, Tuhan terima kasih, Engkau telah melancarkan proses makan saya ya Tuhan. Wahai Tuhan. Dan tolong berkati makanan yang telah saya makan tadi Tuhan, hasil pemberian kamu. Ini teman saya ini tatoknya salehin gambreng. Tiap mau makan kayak gitu, tiap mau makan saya lihat dia kayak gitu. Berapa kali saya makan sama dia, ada 3 kalian ada. Makan bareng sama dia, saya liatin dulu. Sampai dia tegur, kamu nggak makan? Makan, mau makan. Itu doa khusyuk mah, itu doa. Kita udah dikasih jalan sama Allah yang enak, masya Allah, gampang diminta ampun, bablas aja masih. Makan tinggal makan, lah doa wala apa. Masih ngeluh lagi, ya Allah miskin mulu, doa nggak dikabul ya Allah. Ente terima kasih sama Tuhan ente itu loh. Kadang-kadang ingat, bukan kadang-kadang lupanya. Ingatnya yang kadang-kadang. Makanya kata Nabi, wa afdalu doa alhamdulillah. Paling seabdal-abdalnya doa itu alhamdulillah. Karena doa itu bentuk daripada zikir, daripada mengingat kepada Allah. Doa itu ibadah. Kita sholat lugatan, ta'rif definisinya sholatnya yang kita jalani ini apa? Doa. Doa. As-sholatu lughatan ad-du'a. Definisi sholat nih di dalam ilmu fikih. Sholat itu secara etimologi artinya adalah doa. Nanti secara terminologinya lain lagi. Secara etimologi sholat itu adalah doa. Di dalam surat Thaha kata Allah Ta'ala, wa aqimi sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah Ta'ala. Tujuannya apa kita sholat? Tujuannya apa kita berdoa? Doa ini gambaran bentuk daripada zikir. Zikir itu apa? Mengingat kepada Allah. Di dalam doa-doanya kita, di dalam zikirnya kita, tujuannya itu mengaturkan hajat kepada Allah. Dan di dalam kalimat alhamdulillah, kata Rasulullah, ini dapat meliputi hajat, semua hajat di kita. Manusia cuma tahu hajatnya yang lagi dipengen tuh yang sekarang lagi dituju. Dia nggak pernah kepikiran tuh seminggu lagi dia punya hajat apa, bulan depan dia punya hajat apa. Oh, saya udah cukup punya mobil, punya rumah, alhamdulillah aman, udah tenang. Siapa ente? Tuhan.
Tahu-tahu bulan depan ini punya hajat baru nanti. Lah, dengan memperbanyak alhamdulillah kita minta tambahan sekira apa? Sekiranya Allah bakal mencukupi hajat-hajat kita yang akan mendatang nanti. Tujuan. Makanya paling kerennya doa itu alhamdulillah. Di situ saya paham waktu saya datang orang soleh dikasih amalan yang memperbanyak alhamdulillah. Oh, ini dia kuncinya. Mau makan alhamdulillah. Makanya dikatakan sama Rasulullah, tidaklah seorang hamba di saat dia meminum baca bismillah, habis minum, habis keteguk alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Kecuali Allah bakal ridho dengan dia. Cara jalan gampang jadi wali itu kayak gitu. Banyak menyertakan Allah dan memuji Allah, sertakan Allah lewat bismillah, puji Allah setelah itu. Makanya dikatakan doa itu punya sayap. Punya sayap. Kalau sayap ada dua berarti kan, ini doa tengah-tengah, ini sayap yang kanan kiri. Kalau ini sayapnya nggak ada nih doa, merdut, ditolak kagak, diterima kagak sama Allah. Disebutkan di dalam kitab Abu Abul Faraj karyanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Adabnya doa, syaratnya doa, ini salah satu syaratnya doa itu, waktu kita mau doa, mulaikanlah dengan memuji Allah, habis itu sholawat ke Nabi, baru doa, tutup sholawat dan puji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, rabbi firli wa li ya Allah bla 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 bla, ya Allah. Selesai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahirabbil alamin. Itu caranya. Itu doa baru naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu taala ya'lam. Oh iya. Rawah hadzal hadis At-Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim an Jabir. Hadis yang barusan di atas itu diriwayati oleh Imam Tirmizi, wa Nasa'i, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Hakim dari Sayyidina Jabir radhiyallahu an, wallahu subhanahu wa ta'ala. Azan. Masih lama. Tadi tentang oh jam itu. Ini jam bikin jantungan juga kadang-kadang. Ayo saya. Bismillah. Yang mau nanya apa? Berapa menit lagi? Berapa? Ya ada. Yang mau nanya. Materi itu.